Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya harus semangat pagi juga. Sebelum kita memulai PKPA kita hari ini, izinkan saya membacakan biografi singkat dari Bapak pemateri kita kali ini, yakni nama lengkap Bapak Ibrahim Nainggolan SHMH, agama Islam, tempat tanggal lahir Sidikalang 1 Januari 1974, pekerjaan advokat, jabatan Wakil Ketua Peradi Medan, alamat rumah di Jalan AR Hakim, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nomor ponsel 0813 7086 4567. Nah, adapun riwayat pendidikan dari Bapak pemateri kita yakni Starata 1 atau Sarjana Hukum di tahun 1999 dan selesai di Magister Hukum tahun 2018. Adapun moto dari pemateri kita adalah mendengar belajar dan belajar mendengar. Nah, materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini adalah mengenai hukum acara perselisihan hubungan industrial. Baiklah, kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan suasana pagi dan tentu masih segar. Kita bisa nanti mengikuti materi perselisihan hubungan industrial secara baik. Mohon izin, saya biasanya agak lebih senang sambil berdiri, nah supaya inspirasinya bisa keluar. Kalau duduk itu bisa agak terhambat dia komunikasinya. Oke. Baik, tadi sudah diperkenalkan, saya Ibrahim Nainggolan. Dalam ini saya sebenarnya lebih pada berbagi pengalaman saja, bukan berarti saya ini lebih paham tentang perselisihan hubungan industrial, karena bisa saja rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang setara status belum memiliki izin praktek, tapi dalam prakteknya justru kadang-kadang sudah bergelut dengan persoalan-persoalan perselisihan hubungan industrial. Karena itu jika ada hal-hal nanti yang bisa kita komunikasikan, kita diskusikan, mudah-mudahan dalam pertemuan ini nanti bisa kita saling menguatkan. Jadi itu prinsip utama di dalam berbagi pengalaman. Saya langsung saja berkaitan dengan pengaturan hubungan ketenaga kerjaan secara global. Itu setidak-tidaknya ada 3 aturan besarnya, yaitu berkaitan dengan baik yang bersifat material maupun secara formil. Jadi material formil itu untuk di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu ada persinggungan-persinggungan, ya. Pertama itu misalnya ada yang paling pokok, ada yang paling utama itu ada Undang-Undang 13 2003 berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Ini masuk dalam kategori hukum formil. Jadi dalam hukum formil ini yang diatur tentang hak dan kewajiban secara pengaturan berkaitan dengan siapa yang dimaksud dengan pekerja, siapa yang dimaksud dengan majikan atau pengusaha dan pemerintah. Jadi ada 3 pihak dalam pola hubungan ketenaga kerjaan. Jadi ada pekerja, ada pengusaha, dan ada pemerintah. Kemudian dalam perkembangannya memang Undang-Undang Ketenaga Kerjaan kita walaupun tidak mencabut, tetapi ada beberapa hal dalam pengaturan nanti Undang-Undang 11 tahun 2000 yang selalu kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law di bidang ketenaga kerjaan, dan kita mungkin mengikuti bagaimana dinamika muncul, lahir, bahkan kemudian ini
gonjang-ganjing Omnibus Law di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini masih berupa material, ya. Nah, yang ingin secara fokus kita bicarakan itu adalah turunan dari Undang-Undang Material itu formil, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PHI, yang sering kita kenal dengan PHI. Ini adalah hukum formil atau juga sering disebut dengan hukum acara, hukum penyelesaian. Nah, saya nanti akan lebih banyak fokus di Undang-Undang 2 tahun 2004 ini. Jadi, kalaupun nanti ada persinggungan-persinggungan, ya itu tidak lepas dari, memang nanti tidak bisa kita lepaskan dari hukum material dan formilnya. Di samping Undang-Undang 2 tahun 2004, kita memang sebenarnya merujuk pada ketentuan hukum acara perdata secara umum, yaitu yang pengaturannya ada dalam HR dan RBG. Hanya saja, kalau ada pengaturan khusus yang khas, itu nanti diatur di dalam Undang-Undang 2 tahun 2004. Contoh sederhananya yang membedakannya adalah, kalau dalam HRBG berperkara secara perdata itu menggunakan biaya atau dikenakan biaya. Tetapi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jika jika nilai sengketa dalam hubungan industrial itu di bawah 150 juta, itu tidak dikenakan biaya. Itu salah satu contoh, itu ciri khusus dari perselisihan hubungan industrial. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi unsur dan siapa yang menjadi pihak dalam ketenagakerjaan kita. Yang jelas, unsur-unsur dalam ketenagakerjaan itu adalah pertama, adanya pekerjaan, ya, baik itu pekerjaan, tentu pekerjaan yang diperintahkan, ya, atau pekerjaan yang dilakukan, baik itu karena perintah perseorangan, baik itu karena badan hukum, ya. Tapi prinsipnya baik itu yang berupa pekerjaan itu menghasilkan barang atau jasa. Jadi berarti di sini ada yang disebut pekerjaan, ada sesuatu yang dikerjakan. Nah, unsur yang kedua ada yang disebut dengan upah. Ya, berarti apakah gaji, salary, upah dan yang lain-lain. Ini unsurnya. Kemudian yang ketiga itu adalah perintah. Berarti kalau ada orang berusaha sendiri tanpa ada perintah, berarti itu tidak masuk nanti dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Jadi unsur ketiganya ini harus bisa kita lihat, berarti harus ada pekerjaan, harus terhadap pekerjaan ini ada yang memerintahkan, atas perintah yang diberikan itu akan mendapatkan upah. Ya, itu kunci yang harus kita pahami dulu yang pertama. Kemudian pihaknya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, yang pertama adalah pekerja, ya, atau tenaga kerja. Dulu kita sering menggunakan istilah buruh, ya, tapi ini tahun 57-an yang menggunakan kata buruh, karena berbeda secara nilai agak dibedakan ketika disebut dengan pekerja dengan buruh. Buruh itu relatif sangat rendah statusnya, sebutan-sebutan seperti, tapi itu ada makanya dia istilah ini walaupun tidak kita ini hanya memperkenalkan saja. Kemudian di samping ada pekerja secara personal, maka ada juga yang disebut dengan organisasi pekerja buruh. Ya, jadi ini salah satu tingkat kemajuan dalam ketenagakerjaan, bahwa buruh itu, pekerja itu diberikan berserikat atau berkumpul atau mendirikan organisasi. Ya, itu pekerja dan organisasi pekerja itu bisa saja kita anggap menjadi satu kesatuan. Walaupun saya ini hanya untuk memudahkan kita bahwa sebenarnya nanti fungsi pekerja dan fungsi organisasi pekerja itu tentu ada alat yang berbeda. Tentu organisasi pekerja itu secara global, secara universal memperjuangkan hak pekerja. Dalam artian yang
umum, tapi kalau pekerja mungkin dia hanya memperjuangkan haknya secara personal. Yang kedua, ada yang disebut dengan pengusaha atau dahulunya disebut dengan majikan. Ya, lalu ada organisasi pengusaha, ada organisasi pengusaha atau majikan, dan yang berikutnya adalah pemerintah atau sering juga kita sebut dengan penguasa. Inilah unsur dan pihak di dalam ketenaga kerjaan. Nah, sekarang kita ingin terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial. Kalau disebut dengan perselisihan hubungan industrial, itu pasti sudah melibatkan minimal dua pihak. Kenapa dua pihak? Berarti ada ketidaksepahaman atau ada perbedaan sehingga yang muncullah yang disebut dengan perselisihan. Jadi pasti karena dua arah, ya, makanya muncul perselisihan. Karena itu saya ingin menyatakan bisa dua atau lebih. Nah, perselisihan hubungan industrial atau PHI itu pertama karena ada perbedaan pendapat. Ya, biasanya perbedaan pendapat inilah yang menghasilkan perbedaan pendapatan. Itu biasa itu. Jadi bisa karena perbedaan pendapatan maka berbeda pendapat, atau karena berbeda pendapat maka beda pendapatan. Jadi pertama karena ada perbedaan pendapat mengakibatkan pertentangan. Jadi kalau saudara-saudara, rekan-rekan nanti telah menjatuhkan pilihan menjadi advokat, ya, berarti pertentangan itu adalah hal yang lumrah dalam profesi ini. Jadi jangan sampai nanti misalnya ada keraguan-raguan, ya, menganggap pertentangan itu sesuatu yang tabu. Justru pertentangan atau perbedaan itu adalah hal yang lumrah dan harus kita hormati, sehingga tidak ada kata misalnya menjadi permusuhan personal ketika kita menjalankan kepentingan yang berbeda. Karena pada satu kesempatan bisa saja kita menjadi penggugat, di kesempatan lain kita bisa menjadi tergugat. Karena itu prinsip menjalankan organisasi itu tidak boleh baper, tidak boleh menjadi terbawa suasana pribadi. Jadi prinsip yang harus kita pegang adalah kalau ada rekan lain menggugat, itu artinya dia sedang membukakan pintu rezeki bagi kita untuk menjadi pihak tergugat. Ya. Jadi kalau ada advokat yang marah-marah karena ada mengajukan gugatan, berarti dia tidak paham fungsi kewenangan dan pintu rezekinya. Justru kalau tidak ada yang menggugat, maka tidak ada pihak tergugat dan seterusnya. Jadi pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja. Jadi pertentangan itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu antara pengusaha dengan pekerja. Ya. Ya. Kenapa? Karena adanya perselisihan. Ya. Perselisihan itu muncul mengenai hak, lalu perselisihan karena kepentingan, perselisihan karena PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jadi dalam PHI munculnya sengketa atau perselisihan itu karena 4 hal. Pertama karena perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu ART itu. Kemudian kan mereka ngasih jasa juga, apakah itu dicakup sama undang-undang bahwa mereka itu pekerja formal juga gitu? Karena mereka kan menyediakan jasa kepada, bahasa kasarnya majikan tadi Pak. Kira-kira perselisihan hak semacam ini, semacam tadi upah UMP atau UMK, apakah kemudian ART itu bisa disetarakan dengan pekerja sehingga kita bisa organisir mereka upahnya sesuai dengan UMP UMK tadi Pak? Oke. Dalam ketenaga kerjaan itu jangan dilihat misalnya bahwa itu hanya bentuk pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh perusahaan atau badan hukum. Jadi sengketa ketenaga kerjaan itu juga muncul misalnya di dalam
asisten rumah tangga. Jadi tidak ada yang menghalangi sepanjang unsur ini terpenuhi. Kira-kira begitu. Oke, ini berkaitan dari perselisihan hak. Kita lanjut. Yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Ya. Kalau hak itu berarti melekat pada pekerja atau pengusaha, sekarang kepentingan. Nah, perselisihan timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat. Ya. Apanya yang tidak sesuai pendapat, yaitu berkenaan misalnya pembuatan atau perubahan syarat kerja. Jadi dalam melahirkan peraturan kerja atau membuat peraturan kerja bersama, itu berbeda pendapatnya, apa yang dikemukakan oleh pekerja dan apa yang diinginkan oleh pengusaha. Karena perbedaan itu, maka bisa saja muncul perselisihan. Kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja tentu akan berbeda. Ya. Jadi kita ini adalah petarung, tapi petarung yang sportif, yang sama-sama menjaga, memegang kode etik, memegang aturan. Jadi dalam hukum perang pun kan ada aturannya. Siapa tak boleh dibunuh, siapa yang tak boleh ditembak, siapa yang tak boleh dianiaya. Nah, itulah salah satu aturan perang. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu juga ada aturannya. Yang kedua, kalau terjadi pertemuan, jangan lupa misalnya menyediakan daftar hadir, resume, dan resume itu sebaiknya ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir dan berkepentingan untuk memastikan bahwa bipartit itu sudah dilewati. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena nanti proses berikutnya ada pertanyaan, apakah tahapan bipartit sudah dilakukan apa belum? Kalau sudah dilakukan, apa yang membuktikan? Itulah tadi surat kita, undangan, pembukti resume, daftar hadir dan seterusnya. Itulah pentingnya bipartit. Nah, kalau sudah melewati bipartit, barulah nanti kita anggap saja gagal. Tidak ada sepakat pengusaha dan pekerja maupun melalui wakilnya, maka tahap berikutnya adalah kalau bipartit ini cukup pekerja dan pengusaha atau wakilnya, tidak melibatkan pihak yang lain. Tetapi kalau nanti dalam tripartit, ya, itu berarti sudah menunjuk, meminta kepada dinas tenaga kerja setempat dalam kaitan melaksanakan tripartit kalau memang dinas tenaga kerjanya sudah memiliki badan yang berkenaan dengan tripartit. Tapi kalau tidak, itu biasanya dinas tenaga kerja yang terdekat, ya, karena bisa saja misalnya dinas tenaga kerjanya di kabupaten kota itu baru dan belum memiliki. Ini tripartit. Nah, dalam tripartit itu nanti ada yang disebut dengan pilihannya, ya. Apakah konsiliasi, berarti nanti difasilitasi oleh yang disebut dengan konsiliator, ada mediasi, difasilitasi nanti oleh mediator, dan yang ketiga arbitrase, arbitor. Nah, ini adalah konsiliasi dan mediasi untuk menentukan sepakat atau tidaknya terhadap hal-hal yang diperselisihkan. Jadi inilah kalau konsiliasi dan mediasi. Untuk memastikan, menentukan sepakat tidaknya. Makanya nanti di dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan, dalam hal ini konsiliasi dan konsiliator dan mediator, itu nanti seperti. Nah, ini kalau yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan memang sudah sangat formal, ya. Ketika mereka menerima pengajuan penyelesaian di dinas, mereka akan mengundang
Mereka akan mengklarifikasi, mereka akan minta keterangan, mereka akan minta bukti-bukti, bahkan memeriksa saksi, ya, terkait dengan untuk sampai pada satu kesimpulan, apakah sepakat atau tidak terhadap hal yang diperselisihkan. Kemudian arbitrase, putusan arbitrase bersifat final, mengikat, tidak dapat diajukan ke pengadilan PHI. Apa itu? Berkaitan misalnya perselisihan serikat pekerja dalam satu perusahaan. Itu tidak ada upaya hukumnya. Apa yang diputuskan dalam arbitrase itu adalah bersifat final dan mengikat, tidak bisa dilakukan upaya hukum. Yang bisa dilakukan nanti upaya hukum itu adalah misalnya dalam proses mediasi, PHK misalnya tidak diketemukan kata sepakat berkaitan dengan misalnya besaran pesangon, apakah mendapat atau tidak, sehingga akhirnya kalau para pihak tidak bersepakat, maka mediator memberikan namanya anjuran. Nah, kalau namanya anjuran, ya boleh dijalankan, boleh tidak dijalankan. Nah, kalau dijalankan tidak ada masalah. Tapi ketika dia tidak dijalankan, maka dia bisa menjadi sengketa di tahap berikutnya. Nah, kalau dia sudah tadi bipartit, sudah tidak ada kata sepakat, tripartit juga mengalami kebuntuan dan salah satu pihak misalnya tidak mau menjalankan keputusan mediator, maka tahap berikutnya itu haruslah diajukan gugatan ke pengadilan perselisihan hubungan industrial. Di mana apakah di setiap pengadilan negeri di kabupaten kota ada PHI? Tidak ada. Sampai sekarang PHI itu masih ada di ibu kota provinsi. Walaupun mediasi dan yang lain-lain itu bisa dilaksanakan di kabupaten kota, tapi kalau perselisihan hubungan industrial itu adanya di pengadilan negeri ibu kota provinsi. Karena biasanya kalau pengadilan negeri di ibu kota provinsi itu kelasnya sudah kelas 1A. Berikutnya adalah pengadilan yang dituju kepada yang terhormat, Pengadilan Negeri Medan, pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Semua saya pikir dalam unsur ketenagakerjaan itu ada pekerja, upah, dan perintah itu dibuat kontrak tertulisnya, Pak. Ya. Apalagi di dalam asisten rumah tangga ini biasanya secara lisan. Belum tentu kalau kita gugat, mereka pihak yang tergugat tadi mau mengakui bahwa itu adalah kontrak. Jadi bagaimana kita menjelaskan kalau tidak ada dokumen bekerjanya? Oke. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan ada perlindungan pekerja yang sangat baik itu. Jadi kita juga jangan menganggap dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sangat administratif. Jadi pekerja yang tidak punya SK pengangkatan pun kalau nanti bisa dibuktikan baik dari saksi maupun persangkaan itu tetap bisa. Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tidak seperti Undang-Undang Tata Usaha Negara. Jadi kalau sepanjang dia bisa dibuktikan tentang hubungan kerja asisten rumah tangga, walaupun nggak pernah ada surat perintah, tidak ada struk gaji dan yang lain-lain, tetap bisa sepanjang ada saksi, bukti-bukti yang lain. Kepentingan atau Ya. PHK itu maksudnya. Ya, kalau misalnya si anak mengalami PHK, ya udah pasti PHK. Hanya saja hukum dasarnya itu sudah salah. Sudah mempekerjakan anak yang tidak boleh. Kan mempekerjakan anak kan nggak boleh. Jadi kira-kira kita lalu berasumsi, ya anaknya yang butuh, anaknya mau dan seterusnya, nggak bisa. Karena memang sudah ada aturan yang dilanggar. Ya, tapi kalau ditanya dalam posisi itu dia perselisihan hubungan industrial enggak? Iya, hubungan industrial, tapi
itu tidak pilihannya, bukan pilihan untuk melalui hubungan industrial, tapi sudah pelanggaran hukum yang lain, mempekerjakan anak di bawah umur yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Ya, kira-kira itu ya. Oke, tadi ada rekan kita dari luar yang ingin, silakan. Baik Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Kerap kali saat ini kan perusahaan-perusahaan itu mempekerjakan karyawan lebih dari 3 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun itu, tapi status karyawannya tetap menjadi buruh karyawan harian lepas, tidak diangkat-angkat menjadi karyawan tetap. Biasanya kan 3 bulan itu karyawan itu masa percobaannya, kalau dia lulus harus diangkat menjadi karyawan tetap atau perpanjangan 3 bulan. Tapi kalau dia tidak lulus, dia harus berhenti. Tetapi ini perusahaan mempekerjakan dalam waktu yang lama bertahun-tahun. Itu kalau kita sebagai pembela kepentingan karyawan itu seperti apa ya Pak? Boleh share Pak kalau ada pengalaman? Oke, terima kasih. Memang dalam praktek apa yang disampaikan Pak Lumban Gaul ya, itu memang masih terjadi. Ada, hanya saja seringkali tidak terungkap ke permukaan karena ya hubungannya kadang-kadang pekerja membutuhkan kerja dan dalam posisi yang sangat lemah, ya akhirnya diterima saja. Ya. Nah, sekarang posisi kita itu ada banyak posisi. Apakah kita posisi misalnya sebagai serikat pekerja, dan ini kan bisa menimbulkan sengketa, ya sengketa perselisihan terkait dengan apakah seorang pekerja yang sudah dipekerjakan 3 bulan, 6 bulan itu statusnya akan menjadi tetap karyawan kontrak, ya, atau pekerja dengan waktu tertentu, atau harus menjadi pekerja waktu tertentu. Ya, artinya karyawan tetap dan tidak tetap. Dalam hukum, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika pekerjaannya itu tidak dalam waktu tertentu, maka ketika dia sudah bekerja dalam rentang waktu lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, maka secara otomatis dia masuk statusnya menjadi pekerja tetap atau karyawan tetap. Kalau dia sudah menjadi karyawan tetap, maka hak-haknya adalah sebagai karyawan tetap. Walaupun tidak ada misalnya surat pengangkatan dari perusahaan. Ketika nanti terjadi perselisihan, maka pekerja itu haknya sama dengan karyawan tetap. Nah, seringkali yang digunakan itu adalah dikontrak dia. 2 tahun diputuskan, 2 hari kemudian dibuat SK baru seolah-olah dia karyawan kontrak. Padahal kalau dia pekerjaan tetap tidak bisa disiasati seperti itu, kecuali misalnya dia adalah seorang supir misalnya. Nah, supir ini kan hanya bisa hanya bekerja kalau kebetulan ada mengangkut buah, tidak secara terus-menerus. Kalau panen dipekerjakan karena ada buah yang harus diangkut, itu kan bisa pekerja tidak tetap. Tapi kalau dia misalnya satu perusahaan ada menggunakan mesin, kan ini nggak boleh mesin ini apa bisa mesin ini dimatikan dulu karena sedang tidak ada karyawannya. Nah, itu hal-hal yang jadi tidak formal dia, silakan saja diidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja itu dia bersifat berkesinambungan atau dia tempo waktu. Nah, kalau kita berada dalam posisi serikat pekerja, maka itu adalah salah satu tugas-tugas dari serikat pekerja untuk memperjuangkan status karyawan. Ya, itulah nanti munculnya perselisihan. Ya, perselisihan kepentingan karena perusahaannya bilang ini adalah karyawan kontrak, sementara serikat pekerja bilang ini adalah karyawan tetap karena pekerjaannya sendiri tidak mungkin terjadi penghentian dalam waktu tertentu.
Itu kira-kira Pak Lumanggolo berkaitan dengan bagaimana memperjuangkan itu, dan itu sangat mungkin saja dibawa dalam PHI sepanjang dia melewati tahapan bipartit, tripartit baru ke PHI. Itu bagian dari langkah perjuangannya. Baik Pak, setelah kita lewati bipartit, tripartit, ini kita misalnya jadi pengacaranya karyawan tersebut, kira-kira ada nggak langkah-langkah yang celah-celah hukum yang bisa kita tempuh untuk memenangkan di PHI Pak? Ya, kalau PHI tadi makanya salah satu yang tadi materi yang saya katakan postur gugatan kita itu tadi kan harus tepat, jangan sampai misalnya menggunakan gugatannya itu kompetensinya tidak jelas, kemudian uraiannya tidak jelas, itu berpeluang untuk tidak memenangkan. Tapi saya nggak tahu apakah pertanyaan ini mengarah non hukum. Kalau non hukum itu saya pikir nggak perlu diajari lah. Itu kadang-kadang kita ini lebih punya inovasi. Nah, apa yang saya ingin sampaikan ini adalah jalur-jalur formal penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Karena kalau kita mau bicara tentang non hukum, kadang-kadang ada jalur non litigasi yang lebih efektif, penyelesaiannya singkat dibandingkan litigasi. Bayangkan hanya satu video itu bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Ya, seorang kepala negara aja bisa turun turun istilahnya ke satu persoalan, padahal kalau kita gugat itu bisa bertahun-tahun dan harus melewati jalan yang terjal untuk sampai memilih jalur-jalur hukum. Jadi saya mungkin bisa menangkap langkah apa yang dilakukan, ya langkah-langkah non hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, karena biasanya di luar hukum itu agak sulit menjaga ininya keamanannya. Ya, kalau kita menggunakan misalnya jalur IT medsos, ya itu kan sangat rentan nanti dengan persoalan-persoalan hukum di luar PHI. Saya pikir itu supaya kita tidak terlalu melebar lah ya. Kalau satu lagi Pak, pertanyaan ya. Pak, izin. Ya, silakan Pak. Ketika kita mewakili suatu perusahaan Pak, ketika kita mengadakan tripartit, itu kan pihak-pihak itu ingin mengklarifikasi, ya. Contohnya dari serikat pekerja, mereka itu misalnya buat daftar hadir dan resume, kita selaku perwakilan perusahaan bisa nggak kita menolak untuk tidak tanda tangan? Oke, tanda tangan itu hak, ya supaya kita paham. Tapi tanda tangan itu tidak membuktikan proses hukum tidak dijalankan. Jadi makanya tidak ada boleh dipaksa orang untuk menandatangani, tapi bahwa karena menandatangani itu hak dan dia pasti punya pilihan kenapa tidak menandatangani, tapi dengan tidak menandatangani itu bukan berarti prosesnya berhenti. Ya, jadi saya termasuk orang yang tidak sepakat ya, silakan saja kita berbeda pendapat, tapi saya adalah orang yang termasuk yang tidak bersepakat kalau kita misalnya cara-cara untuk mengganggu proses hukum itu adalah tidak menandatangani. Karena dengan tidak menandatangani itu tidak menghentikan proses sebenarnya. Itu sama artinya kita tidak menggunakan hak, sehingga khawatirnya ketika kita tidak menggunakan hak kita untuk menandatangani dan kita tidak melihat secara pasti resume apa yang disampaikan di dalam risalah itu, maka sangat mungkin mereka akan buat seterusnya. Lalu hanya dengan bermodalkan bahwa kuasa pekerja atau kuasa perusahaan tidak bersedia menandatangani, berarti itu artinya prosesnya boleh berjalan kalaupun itu tidak ditandatangani. Karena pengadilan juga mengajarkan kita ada yang namanya putusan perstek. Itu harus bisa kita analogikan bahwa tidak pun kita membubuhkan tanda tangan, semua proses tetap bisa berjalan. Kira-kira itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap ya Pak, dan memang kita bisa berbeda pendapat lah dalam hal-hal seperti ini. Oke,
Baik, ya tadi kita berkaitan dengan sampai tadi posita ya. Nah sekarang kita petitum atau permintaan tuntutan baik primer atau tambahan atau subsidiar. Nah, saya pikir apa yang kita tuntut begini, pengangkatannya dan kategori pekerjaan itu bukan pekerjaan waktu tertentu, bahkan sudah lewat dari 3 tahun, maka dia secara otomatis dia menjadi pekerja tetap. Hak-haknya kalau terjadi PHK itu sama seperti dengan pekerja tetap. Lalu bagaimana membuktikannya? Pasti di situ ada yang namanya saksi. Kalau nanti ada misalnya uniform, bed nama atau slip gaji, itu buktikan saja bahwa misalnya sampai dengan Desember 2022 ini ada slip gaji yang menunjuk, kan nggak mungkin satu perusahaan ngasih gaji yang bukan karyawannya. Nah itu juga bisa jadi bukti. Beda memang, maka PHI ini tidak secara formalitas seperti halnya peradilan tata usaha negara. Sepanjang bisa dibuktikan ada hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja, adanya atas perintah, maka itu bisa, nggak ada masalah.